155 melemparkan diri ke dalam pelukan orang untuk menyenangkan diri. 4. Leng Xicheng sedikit berharap dan juga sedikit menantikan. Mengetahui sifat Gu Qingqing, ia pasti juga akan mempertimbangkan keberadaan Li Yuyu karena temannya itu masih ada di lantai bawah. Semakin Gu Qingqing mempertimbangkan orang lain, ia akan semakin malu dan menarik diri. Ini sama saja dengan menjalani hubungan cinta secara diam-diam. Kompensasi, apa? Gu Qingqing balik bertanya sambil menatap Leng Xicheng dengan bingung. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, tangannya yang berada di pinggang Gu Qingqing perlahan-lahan bergerak ke bawah dan terus turun. Tangan Leng Xicheng sampai ke bagian bawah pinggang Gu Qingqing, lalu ia menggenggamnya dengan erat. Gu Qingqing sontak tercengang. Ia tidak mengira bahwa Leng Xicheng akan begitu cepat mengungkapkan tujuan yang dimaksudnya. Gu Qingqing sedikit terkejut sehingga ia langsung mengangkat kepala dan melirik Leng Xicheng. Namun, ekspresi Leng Xicheng tidak menunjukkan perubahan selain kilatan api jahat yang melintas di mata kuningnya. Bahkan, Leng Xicheng tidak mengangkat sudut bibirnya. Leng Xicheng hanya berkata dengan ekspresi malas, selain memintaku berjanji untuk membiarkan mereka tinggal di sini, bukankah kamu meneleponku untuk memintaku membantumu melakukan sesuatu? Gu Qingqing kemudian baru teringat bahwa jika ia mencari Leng Xicheng untuk meminta bantuan, itu berarti ia harus membayar dengan imbalan. Hanya saja, dulu mereka memiliki peraturan itu untuk menyelesaikan masalah ibu dan kakak Gu Qingqing. Sekarang, situasinya adalah untuk Li Yuyu. Leng Xicheng tidak peduli apakah ia dapat membantu Gu Qingqing atau tidak. Selama teleponnya terhubung, ia akan datang pada Gu Qingqing untuk menagih dengan tenang. Gu Qingqing pun berpikir, tetapi, bukannya Su Zipei sekarang akan kembali ke Tiongkok? Jika Su Zipei akan kembali ke Tiongkok, mengapa dia masih mencariku? Apakah ini karena gagasan, tidur satu malam kurang satu malam, dia merasa boros jika tidak tidur? Benar juga, Leng Xicheng pada dasarnya adalah seorang pengusaha. Selama mereka masih belum bercerai, ia masih bisa dibilang memiliki hak hukum dan kekuasaan. Selain itu, Leng Xicheng tidak pernah akan menganiaya diri sendiri. Bahkan, jika hatinya tidak pernah melupakan Su Zipei, Gu Qingqing masih belum melihat pria itu berhenti mencari wanita lain selama beberapa tahun belakangan ini. Gu Qingqing tidak ingin dekat dengan Leng Xicheng saat ini, mungkin karena bujukan Lin Zui pagi ini. Atau, mungkin karena ia melihat bagaimana perangai ayah Li dan pacar Li Yuyu setelah berselingkuh. Jika bicara soal tingkat selingkuhan, kedua orang ini juga tidak bisa dibandingkan dengan Leng Xicheng. Mungkin, Gu Qingqing teringat saat ia melihat orang tua Su telah kembali ke Tiongkok hari ini. Jika begitu, Su Zipei juga akan segera merebut kembali sungai dan gunung yang dulu. Gu Qingqing menundukkan kepala dan mencoba mengalihkan topik. Sudah lapar, kan? Aku akan pergi mengambilkan bubur untukmu. Setelah Gu Qingqing mengatakan itu, ia memutar kursi kerja itu dengan kuat dan mendorong kursi Leng Xicheng. Ia mengulurkan tangannya untuk bertumpu di dada Leng Xicheng dan berdiri. Kemudian, Gu Qingqing berdiri seolah-olah tidak terjadi apapun. Ia berjalan ke depan meja kopi dan mengambil mangkuk. Saat ia menyentuh mangkuk itu, suhunya sudah pas. Sudah boleh makan. Saat Gu Qingqing berbalik sambil membawa mangkuk bubur, Leng Xicheng juga kebetulan berjalan ke arah sana. Hanya ada satu lampu yang menyala di dalam kamar itu. Saat Leng Xicheng berjalan mendekat, sosok tubuhnya yang tinggi dan besar menutupi semua cahaya lampu di belakangnya hingga ruangan menjadi redup. Leng Xicheng mendatangi Gu Qingqing dengan langkah besar, meraih mangkuk di tangan wanita itu, dan meletakkannya ke samping. Tetapi, aku sekarang lebih ingin memakanmu. Gu Qingqing belum pernah mendengar kata-kata seperti ini dari Leng Xicheng di masa lalu. Jika dipikir-pikir, sepertinya benar-benar sudah tidak ada berita tentang Leng Xicheng dan Chen Wenji akhir-akhir ini. Gu Qingqing pun jadi teringat tentang perkataan Leng Xicheng kepada ayahnya waktu mereka mengunjungi rumah tua Leng. Apakah Leng Xicheng benar-benar tidak mencari wanita lain minggu ini, jadi dia terlihat begitu, lapar dan haus. Batin Gu Qingqing. Ia lalu menoleh dan berbalik. Saat ia hendak membuka pintu untuk meninggalkan kamar, ia bertanya, kamu juga pernah mengatakan kata-kata itu kepada wanita lain sebelumnya. Leng Xicheng mengulurkan satu tangannya untuk memblokir pintu, sedangkan tangannya yang lain memegang sisi wajah Gu Qingqing agar wanita itu tidak bisa pergi. Kemudian, tubuh Leng Xicheng yang ramping bergerak mendekati. Ia sedikit mengangkat alisnya dengan ekspresi yang sembrono, jika aku bilang tidak pernah, kamu percaya. Gu Qingqing hendak berbicara,
namun tiba-tiba terdengar suara keras Li Yuyu dari lantai bawah, Qingqing. 156 melemparkan diri ke dalam pelukan orang untuk menyenangkan diri, 5. Kemudian, terdengar suara langkah kaki Li Yuyu yang berjalan ke lantai atas dan diikuti pertanyaan, mengapa masih belum turun? Qingqing, di mana remote televisinya? Aku ingin mematikan televisinya karena ibuku, aku akan tidur. Mata Leng Xicheng berubah menjadi dingin. Ia sudah tahu bahwa membiarkan Li Yuyu dan ibunya tinggal di sini memang bukanlah hal baik. Sementara itu, Gu Qingqing justru merasa sebaliknya, seolah-olah bertemu dengan seorang penyelamat. Gu Qingqing segera menoleh dan berkata dengan keras, aku di sini. Pernikahan Gu Qingqing dan Leng Xicheng merupakan pernikahan tersembunyi. Gu Qingqing sendiri hanya memberitahukan soal itu kepada Li Yuyu. Meskipun Li Yuyu sering bergosip, temannya itu tidak akan membicarakan hal-hal seperti ini secara sembarangan. Bahkan, Ibu Li dan Ayah Li hanya tahu bahwa Gu Qingqing menikahi orang kaya dan tidak tahu Gu Qingqing sebenarnya menikah dengan siapa. Li Yuyu pernah datang ke Villa Xishan sehingga ia sedikit banyak masih mengingat tata letak dalam villa. Begitu ia naik ke lantai atas, ia kembali bertanya, kamu tidak di kamarmu? Gu Qingqing menjawab dengan berteriak, di sini. Pandangan Leng Xicheng langsung berubah menjadi dingin. Baiklah, Gu Qingqing, mau menggunakan temanmu untuk meninggalkanku. Jangan bermimpi, pikirnya. Mereka berdua mendengar langkah kaki Li Yuyu berhenti di depan pintu ini. Li Yuyu bertanya dengan suara yang sedikit bingung, Qingqing. Ekspresi Gu Qingqing tampak bahagia. Ia berpikir, setelah Li Yuyu datang, Leng Xicheng seharusnya akan melepaskan tanganku. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa di depan temanku, kan? Memang, Leng Xicheng menarik kembali tangannya. Pria itu juga tidak menghalangi Gu Qingqing untuk keluar dari pintu. Gu Qingqing segera berbalik, memutar kunci pintu dengan gembira, dan memanggil, Yuyu, aku di sini. Begitu pintu terbuka, Li Yuyu langsung melihat Gu Qingqing berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sangat gembira. Leng Xicheng berdiri di belakang Gu Qingqing sambil mengangkat alisnya sedikit dan agak mengangkat dagunya. Sosok tubuhnya tinggi dan ekspresinya arogan. Ia terlahir dengan aura yang mengintimidasi. Ketika Gu Qingqing hendak mengambil langkah, Leng Xicheng mengulurkan lengannya yang ramping dan meraih pinggangnya Gu Qingqing. Pria itu menghentikannya dan memeluknya dengan erat, kemudian menariknya kembali. Seperti seorang ketua memberi perintah kepada bawahannya, suaranya terdengar dingin dan serius, Li Yuyu, kamu datang tepat waktu. Sekretaris Cheng akan datang jam 8 besok pagi. Katakan padanya, aku mungkin tidak bisa berangkat ke kantor besok pagi. Li Yuyu terkejut karena ia tidak mengira bahwa Leng Xicheng akan langsung memberi perintah padanya. Tetapi, ia ingat bahwa Leng Xicheng adalah presiden Huangting Entertainment dan sekaligus juga adalah bosnya. Meskipun Li Yuyu diam-diam mengeluhkan tentang skandal Leng Xicheng, ia juga tidak berani membantah jika Leng Xicheng memberikan perintah secara langsung. Baik, tetapi, jika dia bertanya kepada saya kenapa? Suara Leng Xicheng terdengar sangat dingin. Saat ia merasakan Gu Qingqing yang hendak pergi, ia mengencangkan lengannya di pinggang Gu Qingqing dan menjawab, karena aku ingin melakukan hal besar. Li Yuyu sedikit bingung, hal besar apa yang akan Leng Xicheng lakukan? Sampai harus memberitahu sekretaris Cheng. Leng Xicheng masih menjelaskan, ayahku yang menjelaskan kepadaku secara pribadi. Ayahku memerintahkanku bekerja keras untuk menyelesaikannya dengan baik. Begitu Leng Xicheng mengatakan itu, Gu Qingqing juga tak kalah bingung. Apalagi, ia teringat bahwa Leng Xicheng baru saja mengatakan bahwa ada hal-hal penting yang harus ia lakukan dan ia takut akan ada rahasia yang bocor jika Li Yuyu masuk. Leng Xicheng mengabaikan Gu Qingqing dan menatap Li Yuyu, kamu dan ibumu tinggal di lantai bawah. Jika tidak ada urusan, jangan naik ke lantai atas. Beritahu pembantu, aku mungkin akan makan malam, jadi dia cukup menyiapkan makan malam dan meletakkannya di ruang makan. Jika aku lapar, aku akan turun dan menghangatkannya sendiri. Dia juga tidak perlu naik. Gu Qingqing menoleh, menatap Leng Xicheng, dan bertanya dengan bingung, itu, urusan apa? Leng Xicheng menjawab dengan serius, ayahku mengajariku, cara tidak berbakti ada banyak dan cara tidak berbakti yang paling serius adalah tidak memberikan keturunan. Dia menyuruhku segera memberikan keturunan kepada keluarga Leng. Bukankah hal ini penting? Selanjutnya bab 157 melemparkan diri ke dalam pelukan orang untuk menyenangkan diri 6.